Malam itu, kontrakan terasa sepi banget. Hanya ada suara kipas angin muter pelan, dan aku duduk di pojokan kasur sambil nyanyi pelan lagu kangen band. Sakitnya hatiku dengan semua caramu. Bila kau terus begini, nanti ku bisa pergi. Rasanya pas banget sama perasaan yang lagi aku bawa. Berat, sesak, kayak ada yang ganjil di dada. Aku TKI di Taiwan. Hidup di sini keras. Kadang bikin kuat, kadang bikin rapuh. Malam itu aku bener-bener rapuh. Soalnya ada kabar yang bikin pikiranku campur aduk. Awalnya aku lagi scroll HP seperti biasa. Tiba-tiba ada notifikasi masuk dari temen lama di kampung. Dia chat, "Bro, kemarin malam aku lihat cewekmu di taman kota. Dia bareng cowok lain. Deket banget, mesra banget. Kalau nggak percaya, aku ada fotonya." Dak, jantungku langsung berdetak lebih kencang. Aku sempat nggak percaya. Kupikir mungkin cuma gosip, mungkin cuma salah lihat. Tapi belum sempat aku balas, temanku kirim foto sama sekalian videonya. Dan di situ aku lihat jelas. Wajahnya, senyumnya, dan tangannya yang digenggam cowok lain. Aku cuma bisa diam. Dunia rasanya berhenti sesaat. Lagu kangen band yang tadi aku nyanyiin makin nusuk, kayak jadi soundtrack penderitaan malam itu. Sakit banget. Aku duduk lama. Gak tahu harus marah, nangis, atau pura-pura gak lihat. Dalam hati, aku ngomong sendiri. Ya Allah, jauh-jauh aku merantau, kerja banting tulang, nabung buat masa depan. Tapi di kampung, dia malah jalan sama orang lain. Tunangan yang selama ini aku percaya. Aku coba tenangin diri. Ku taruh HP di samping bantal, tapi pikiran gak bisa berhenti muter. Bayangan dia ketawa sama cowok itu terus muncul. Aku tarik napas panjang, lalu berdiri, ambil gitar butuk di pojok kamar. Tanganku otomatis ngenjreng beberapa kunci, nyambungin lagi lagu tadi. Nyanyi sambil mata panas, tapi aku teruskan aja. Kadang aku mikir, mungkin ini ujian perantau. Jauh dari keluarga, jauh dari orang yang disayang, gak bisa ngawasin, dan harus kuat nerima kenyataan. Tapi rasa kecewa ini benar-benar bikin aku hancur. Di tengah nyanyianku yang patah-patah, aku bilang dalam hati, kalau benar dia gak setia, mungkin aku harus ikhlas. Lebih baik aku fokus sama kerjaan di sini, biar aku bisa bahagiain orang tua dulu. Kalau jodoh, gak akan kemana. Tapi kalau dia bukan yang terbaik, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Malam itu aku masih duduk bengong di kontrakan. HP terus ku pegang, jari udah gatel pengen ngetik. Akhirnya aku balas temanku di kampung. Aku bilang, "Serius bro, itu tunangan gue." Temanku bales, "Iya bro, aku gak bermaksud bikin kamu sakit hati. Tapi aku kasihan lihat kamu di sini kerja keras. Di sana dia malah begitu. Nih kalau gak percaya, aku kirim videonya." Beberapa detik kemudian notifikasi masuk. Dan bener aja, video itu lebih jelas daripada foto tadi. Mereka duduk di bangku taman, ketawa-ketawa, bahkan tangannya digenggam erat. Dadaku langsung sesek. Aku gak balas lagi, cuma aku letakkan HP di bantal. Tapi pikiran gak bisa tenang. Aku bolak-balik, akhirnya aku beraniin diri buat chat langsung tunanganku. Aku ketik, "Dek, lagi apa?" Dia bales, "Lagi di rumah bang, kenapa?" Aku tanya, "Dek, jujur aja sama aku. Tadi malam kamu kemana?" Dia lama gak bales. Jantungku makin gak karuan. Setelah beberapa menit, balasannya masuk. Dan bener aja,
Video itu lebih jelas daripada foto tadi. Mereka duduk di bangku taman, ketawa-ketawa, bahkan tangannya digenggam erat. Dadaku langsung sesek. Aku gak balas lagi, cuma kuletakkan HP di bantal. Tapi pikiran gak bisa tenang. Aku bolak-balik, akhirnya aku beraniin diri buat chat langsung tunanganku. Aku bilang, "Dek, jujur aja sama aku. Tadi malam kamu kemana?" Dia lama gak balas, jantungku makin gak karuan. Setelah beberapa menit, balasannya masuk. Dia bilang, "Bang, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku kesepian. Abang jauh. Aku gak kuat." Baca chat itu, air mataku benar-benar jatuh. Rasanya semua perjuangan di sini gak ada harganya. Aku cuma bisa ngetik pelan, tangan gemeter. Aku bilang, "Dek, kalau kamu gak bisa nunggu, lebih baik jujur dari awal. Aku kerja di sini buat masa depan kita. Tapi kalau kamu udah gak yakin, mungkin sampai sini aja." Setelah itu aku taruh HP, gak kuperhatiin lagi ada balasan atau enggak. Aku ambil gitar, terus nyanyi lagi Kangen Band, tapi kali ini dengan suara serek bercampur tangis. Malam itu benar-benar jadi malam paling berat selama aku merantau. Tapi jujur aja, meski aku udah bilang sama diri sendiri buat fokus kerja, buat hidup baru, malam-malam di kontrakan masih aja dihantui pikiran tentang tunanganku di kampung. Kadang aku pura-pura kuat di depan teman-teman, ketawa-ketawa kalau lagi nongkrong. Tapi begitu masuk kamar, semua rasa itu balik lagi. Sunyi malam itu kayak sengaja bikin aku harus berhadapan sama luka sendiri. Aku sering duduk di kasur, lampu kamar sengaja diredupkan, terus ngelamun sambil mandang atap. Di kepala selalu muter bayangan dia ketawa sama cowok lain. Rasanya sakit, tapi anehnya, aku gak bisa langsung buang begitu aja. Namanya juga pernah sayang, pernah punya mimpi bareng. Aku juga belum berani cerita apa-apa ke orang tua. Aku tahu, kalau aku jujur, pasti mereka ikut sedih. Aku takut mereka merasa gagal atau malah sakit hati karena tahu anaknya disakitin. Jadi aku simpen sendiri. Aku cuma bisa bilang ke diri sendiri, sabar dulu, jangan bikin orang tua tambah pikiran. Mereka udah cukup berat mikirin hidup di kampung. Kadang sambil nyalain musik pelan, aku suka ngomong dalam hati. Mungkin bahagiamu bukan untukku. Biarlah semua ini jadi kenangan. Biarin jiwa yang terluka ini pelan-pelan sembuh sendiri. Kata-kata itu entah kenapa bikin aku agak tenang, meski tetap ada perihnya. Ada malam-malam di mana aku sampai nangis sendiri, tanpa suara. Air mata jatuh begitu aja, sementara aku genggam gitar di pangkuan. Suara gesekan senar jadi saksi betapa hancurnya hati aku. Aku gak nyalahin siapa-siapa. Cuma sadar kalau gak semua orang bisa jaga janji. Pelan-pelan aku belajar menerima. Hidup ini gak selalu sesuai harapan. Mungkin benar kata orang, setiap luka pasti ada waktunya sembuh, asal kita ikhlas. Jadi sekarang aku biarin aja waktu yang ngerjain. Aku yakin suatu saat nanti aku bisa benar-benar move on. Bisa senyum tulus tanpa lagi keinget masa lalu. Setelah semua kejadian pahit itu, aku bilang ke diri sendiri, sudah cukup. Aku nggak mau lagi terjebak dalam kenangan yang bikin sakit hati. Aku mulai pelan-pelan nutup lembaran lama, lalu buka awal hidup baru. Aku blok momennya, nggak mau lagi mikirin hal-hal yang bikin galau. Fokusku sekarang cuma satu, kerja dan cari uang sebanyak-banyaknya. Aku ingin buktikan, kalau suatu hari nanti, mantan tunanganku akan menyesal sudah ngeremehin aku. Hari-hariku berubah. Aku yang dulu sering melamun, sekarang lebih sibuk. Kalau ada lemburan, aku ambil. Kalau ada tawaran kerja tambahan, aku udah ragu ikut. Capek sih, tapi aku justru merasa itu cara terbaik buat ngusir bayangan masa lalu. Uang yang terkumpul jadi semangat baru. Meski kadang aku masih suka teringat luka lama. Tapi setidaknya aku punya alasan buat terus jalan. Di tengah kesibukan itu, tanpa aku sadari ada satu sosok yang mulai sering hadir dalam hidupku. Lydia. Dia TKW juga,
teman satu kontrakan. Sebenarnya aku sudah kenal dari awal, cuma sebatas ngobrol santai kalau lagi duduk rame-rame di depan kontrakan. Lydia ini orangnya baik, cantik, sopan, dan selalu ramah sama siapa aja. Tapi jujur, dulu aku nggak pernah kepikiran apa-apa. Bagiku dia cuma teman biasa. Tapi sekarang entah kenapa aku mulai lebih memperhatikan. Mungkin karena aku sering ketemu dia di depan kontrakan sepulang kerja. Kadang kita sama-sama duduk sambil ngopi saset, ngobrol ringan soal kerjaan atau cerita kampung. Lydia itu tipe cewek yang gampang bikin orang nyaman. Kalau ngobrol sama dia, rasanya nggak kaku. Aku bisa ketawa lepas. Bahkan, kadang sampai lupa kalau aku baru aja pulang kerja dalam keadaan capek. Ada satu kejadian yang bikin aku mulai ngeh. Malam itu, aku duduk sendirian di depan kontrakan sambil main gitar pelan. Lydia datang bawa roti. Dia bilang, "Bang, makan dulu. Jangan kebanyakan ngelamun, nanti malah sakit." Aku cuma senyum. "Iya, Lid. Makasih ya." Hal kecil tapi jujur bikin hati aku anget. Alhamdulillah, berkat semangatku yang gak pernah padam, pelan-pelan aku mulai lihat hasil dari kerja keras di perantauan. Memang belum seberapa, tapi aku sudah bisa beli sawah di kampung, walaupun kecil dan belum luas. Buatku itu pencapaian besar, karena dari nol, akhirnya ada tanah yang bisa jadi pegangan. Selain itu aku juga sudah bisa beli 1 ekor sapi. Niatnya sih buat tabungan kelak. Siapa tahu kalau butuh, nanti bisa dijual. Atau malah dikembangin jadi usaha kecil. Lumayan banget rasanya. Keringat di sini nggak sia-sia. Aku sering cerita soal itu ke Lydia. Malam-malam di depan kontrakan sambil duduk santai dengan segelas kopi, aku suka nyeletuk. "Lid, akhirnya aku bisa beli sawah juga. Walau belum gede tapi rasanya bahagia banget." Lydia selalu ngasih respon yang bikin aku makin semangat. Dia bilang, "Masya Allah bang, itu luar biasa. Banyak orang kerja di sini bertahun-tahun gak bisa nabung buat investasi. Abang malah udah bisa beli sawah sama sapi. Abang hebat banget." Aku cuma ketawa kecil. "Hehe, biasa aja Lid. Cuma aku memang niat dari awal gak mau pulang dengan tangan kosong. Walaupun gak banyak tapi ada hasilnya." Lydia manggut-manggut, matanya berbinar kayak bener-bener bangga sama aku. Dan jujur, itu bikin hatiku hangat. Kadang kalau ngobrol lebih jauh, Lydia suka ngasih motivasi. Dia bilang, "Bang, jangan pernah minder ya. Rezeki nggak ada ukurannya. Yang penting halal. Kalau abang terus semangat, insya Allah ke depan makin berkah." Aku cuma bisa jawab, "Amin, makasih banget Lid. Kamu selalu bisa bikin aku ngerasa tenang." Obrolan santai itu sering diselingi canda. Pernah aku bercanda sambil ketawa, "Lid, kamu ini cocok banget loh jadi pendamping. Cocok jadi ibu anak-anakku nanti." Hihihi. Ucapan itu awalnya cuma guyon. Tapi aku lihat wajah Lydia langsung merah. Matanya menunduk. Aku pun cepat-cepat ketawa. Bercanda kok Lid, jangan diambil serius." Tapi dalam hati aku mikir, mungkin bercandaan itu nggak sepenuhnya main-main. Malam itu di kontrakan, suasananya lagi tenang. Cuma suara kipas angin sama sesekali motor lewat di jalan depan. Aku lagi rebahan sambil main HP, tiba-tiba ada notifikasi masuk dari WhatsApp. Aku sempat kaget juga, soalnya nomornya asing. Dalam hati aku mikir, "Lah, ini siapa lagi? Nomor baru ya?" Pas aku buka, ternyata isinya bikin aku agak terdiam sejenak. Tulisannya, "Bang, maafin adek hilaf bang." Aku baca pelan-pelan, terus langsung ketahuan, itu siapa? Ya, dia, tunanganku dulu. Yang bikin aku jatuh, bikin aku sakit hati, tapi sekarang malah balik lagi bawa kata-kata manis. Aku tarik nafas panjang, dada rasanya penuh emosi. Aku ketik balasan singkat, "Sudah cukup, sampai di sini." Tek, kirim. Setelah itu, tanpa pikir panjang, aku langsung blok nomornya. Udah cukup aku jadi korban janji manis yang cuma bikin luka. Dalam hati aku ngomel sendiri. Dasar memang wanita, tipu dayanya luar biasa. Aku sampai ngomong sendiri di kamar, sambil mondar-mandir, emosi masih ke bawah, tangan dingin, kepala panas. Tapi daripada larut, aku pilih mengalihkan pikiranku. Aku ambil air minum, duduk di depan kontrakan, dan kebetulan Lydia juga lagi nongkrong di depan kamarnya. Dari dulu sih aku sama Lydia sering ngobrol, tapi ya sebatas ngobrol aja, nggak ada rasa lebih. Tapi malam itu entah kenapa, aku merasa lebih tenang pas ada dia.
Kami mulai ngobrolan ringan, bahas kerjaan, bahas harga sembako yang naik, sampai cerita lucu-lucuan tentang teman-teman TKW lain di kontrakan. Yang bikin aku kagum, Lydia itu nggak pernah sekalipun kelihatan merendahkan orang lain. Dia ramah, sopan, cantik juga iya, tapi bukan tipe yang sok genit. Umurnya juga nggak jauh beda sama aku, sekitar 29 tahunan. Justru itu bikin aku nyaman karena kami sama-sama udah dewasa, nggak lagi main-main soal hidup. Aku sambil nyeruput kopi saset, tiba-tiba aku nyeletuk. Lid, tahu nggak? Aku tuh kadang mikir kehidupan rumah tangga itu nggak perlu yang mewah-mewah. Yang penting ya kedamaian di dalam rumah, betul nggak? Lydia senyum sambil manggut. Betul banget bang, rumah tangga itu kalau tenang, saling ngerti, saling support, rasanya kayak punya harta paling besar. Aku jadi makin respect sama dia. Dalam hati aku mikir, wah ini cewek kok bisa pas banget sama pikiranku? Malam itu, rasa marahku soal pesan dari mantan tunanganku langsung hilang begitu aja. Aku kayak dapat pencerahan kalau mungkin Tuhan memang lagi nunjukin jalan baru buatku. Dan siapa tahu, jalan baru itu ada di depan mata, lewat Lydia yang selama ini ternyata bisa bikin aku merasa dihargai lagi. Aku ngakak kecil sambil bilang, wah Lid, bisa-bisa kamu nih, cocok jadi ibu anak-anakku kelak, hahaha. Dia langsung ketawa malu. Ah bang, bisa aja ngomongnya kayak gitu. Tapi jujur, di balik canda itu, aku mulai serius mikirin mungkin memang inilah waktunya buka hati buat yang baru. Berbulan-bulan berlalu sejak aku mulai buka hati lagi. Dari yang awalnya cuma ngobrol santai, jadi sering curhat sampai tengah malam. Tentang rindu, tentang cita-cita, tentang makan yang hemat tapi nikmat. Aku lihat Lydia bukan cuma teman kontrakan lagi. Dia jadi tempat aku cerita, tempat aku nangis, tempat aku ketawa lepas. Suatu sore yang adem, abis pulang kerja, aku sengaja ajak Lydia duduk di bangku kecil depan kontrakan. Udara agak sejuk, lampu jalan mulai menyala. Jantungku lebih kenceng dari biasanya. Aku bilang, Lid, aku mau ngomong serius. Tolong jawab jujur ya. Dia menatap, mata polosnya bikin aku tambah mantap. Apa sih bang? Kok serius banget? Jawabnya lembut. Aku tarik nafas, pegang tangannya pelan biar dia tahu aku gak bercanda. Lid, aku bener-bener mau cari pasangan hidup, bukan main-main. Aku mau nanya, kamu mau menikah sama aku? Beneran, tanpa basa-basi. Ucapan itu keluar pelan tapi yakin, deg-degan. Waktu kayak berhenti. Lydia mukanya kaget, bibirnya sedikit gemetar. Aku bisa lihat kilau di matanya. Entah itu kaget atau haru. Mungkin dua-duanya. Dia diam beberapa detik, tanganku masih menggenggam tangannya. Suasana sunyi. Cuma suara angin dan obrolan samar dari tetangga. Pelan-pelan, Lydia angkat wajah. Senyum kecil terlukis di bibirnya. Suaranya masih bergetar waktu dia bilang, Iya bang, Lydia mau. Seketika aku ngerasa dunia meleleh. Bahagia yang sederhana tapi dalam. Aku tak bisa nahan. Aku peluk dia kuat-kuat. Pelukan yang selama ini kumimpikan tapi tak pernah kuharap secepat ini. Di hening malam itu, kontrakan sepi. Cuma suara kipas angin yang berputar pelan dan bunyi langkah jauh dari lorong. Lampu kamar redup, memberi rasa hangat yang sederhana. Aku masih pegang tangan Lydia. Jari kami saling menggenggam. Rasanya hangat dan nyata. Napasnya samar. Matanya menatap ke arahku seperti menunggu kata-kata yang tak mudah diucapkan. Aku tarik napas dalam-dalam, lalu bilang pelan, dengan suara yang hampir bergetar, biarkan semua tetap terjaga. Biarkan semua cerita cinta ini yang akan aku jaga. Sampai mati, kamu akan tetap di hatiku sampai akhir napasku. Kata-kata itu keluar tulus, bukan sekadar janji manis. Aku merasakan setiap kata menempel di dada, berat tapi melegakan. Lydia menunduk sebentar, lalu menoleh lagi. Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya lembut. Bang, dia mulai, suaranya pecah sedikit.
Lydia juga nggak pernah nyangka bisa nemu yang kayak abang. Aku takut, tapi aku juga ingin coba jalan bareng. Aku genggam pipinya pelan. Nggak usah takut, Lid. Kita jalan pelan aja. Kita bangun semuanya dari kecil. Rumah yang tenang, sawah yang abang beli, sapi untuk tabungan. Semua itu kita urus bersama. Dia ketawa kecil, lalu tiba-tiba menempelkan kepala di bahuku. Ada kehangatan yang menenangkan. Di kontrakan sempit itu, kami berbisik-bisik rencana sederhana, gimana caranya bilang ke orang tua pelan-pelan biar mereka nggak kaget, nabung buat persiapan nikah sederhana, dan kerjasama supaya hidup makin stabil. Tidak janji-janji muluk, cuma tekad sehari-hari, saling jaga, saling bantu, saling menghormati. Beberapa kali aku terdiam, membayangkan masa depan yang tak selalu mulus tapi pasti penuh perjuangan. Kalau nanti ada badai, kita hadapin bareng. Kalau lagi susah, kita saling ingatin buat sabar. Kalau lagi senang, kita syukuri bareng. Lydia mengangguk, matanya basah, tapi wajahnya tenang. Sebuah ketenangan yang membuat aku yakin. Malam itu, kontrakan jadi saksi. Bukan sekadar awal cinta baru, tapi awal janji yang tulus. Janji untuk menjaga sampai napas terhenti dan cerita kami berlabuh pada ketenangan yang kami rindukan. Dari cerita ini, kita bisa ambil pelajaran. Kalau hati sudah dikhianati, jangan pernah percaya lagi 100%. Sekali orang tega berkhianat, besar kemungkinan dia akan mengulanginya lagi. Pengkhianatan itu luka yang cukup fatal dan tidak bisa ditoleransi. Maka dari itu, jangan buang waktu untuk orang yang tidak menghargai kesetiaan. Lebih baik tinggalkan, karena pasti masih ada orang yang lebih tulus dan siap mendampingi kita. Nah, sekarang giliran kalian, para penonton yang baik hati, tulis di kolom komentar kalian berasal dari daerah mana saja, biar kita bisa saling kenal dan cerita ini bisa jadi pengingat buat banyak orang di seluruh penjuru Indonesia.